Selamat pagi Ibu Febriana Lau selaku dosen mata kuliah riset akuntansi dan keuangan. Selamat pagi teman-teman semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Adapun anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Diah Putri Yulanisa, dan saya, Maria Angelika Sehrenwari, dengan judul desain skripsi kami, pengaruh likuiditas, leverage, dan profitabilitas terhadap financial distress pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Di sini kita langsung ke latar belakang penelitian. Sektor transportasi dan logistik merupakan infrastruktur penunjang kinerja sektor perekonomian saat ini. Karena melihat indikator dari IDX, sektor transportasi dan logistik tercatat meningkat 14,60%. Dan angka Purchasing Manager Index juga sudah berada di angka 51,3. Untuk memenuhi harapan agar roda perekonomian nasional bisa bergulir, Menteri Perhubungan dapat memastikan semua transportasi baik darat, laut, udara siap mendukung kebijakan pemerintah. Hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah dalam sektor transportasi dan logistik antara lain seperti aspek keamanan, keselamatan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan. Aspek lainnya yang tidak kalah penting adalah pajak yang ditetapkan untuk perusahaan yang dapat menyebabkan pengeluaran perusahaan meningkat. Melihat aspek yang dialami oleh perusahaan tersebut, perusahaan harus melakukan peninjauan keuangan, kinerja perusahaan, serta memperkuat fondasi manajemen perusahaan dan mengalokasikan sumber daya atau aktiva untuk kegiatan operasional perusahaan dengan tepat. Jika perusahaan tidak dapat melakukan beberapa aspek di atas, maka perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan atau yang biasa disebut financial distress, yang pada akhirnya mengalami kebangkrutan. Menurut Ramdhani dan Lutfiarman tahun 2018, financial distress merupakan tahapan penurunan kondisi keuangan suatu perusahaan. Ketidakmampuan melunasi hutang memberikan bukti bahwa kinerja perusahaan bernilai negatif dan menunjukkan adanya masalah likuiditas. Untuk dapat memprediksi financial distress ini, dapat digunakan likuiditas, di mana untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melunasi hutang jangka pendeknya. Ada beberapa bentuk likuiditas, diantaranya yaitu current ratio, quick ratio, cash ratio, rasio perputaran kas, dan inventory to net working capital. Pada penelitian ini, penulis memfokuskan pada rasio lancar atau current ratio. Menurut Kashmir tahun 2014, current ratio merupakan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau hutang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan. Current ratio diukur dengan membandingkan aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Selain rasio likuiditas, rasio leverage juga dapat digunakan sebagai indikator untuk memprediksi terjadinya financial distress. Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui berapa jumlah aset perusahaan yang dibiayai dari hutang. Ada beberapa bentuk leverage, di antaranya yaitu debt ratio, debt to equity ratio, time interest earned, dan fixed charge coverage. Pada penelitian ini, penulis memfokuskan pada debt to equity ratio. Debt to equity ratio atau DER adalah rasio yang membandingkan jumlah utang terhadap ekuitas. Rasio ini sering digunakan para analis dan para investor untuk melihat seberapa besar utang perusahaan jika dibandingkan dengan ekuitas yang dimiliki oleh perusahaan atau para pemegang saham. Semakin tinggi angka DER, diasumsikan perusahaan memiliki risiko yang semakin tinggi terhadap likuiditas perusahaannya. Selain itu, rasio profitabilitas juga dapat digunakan untuk mengukur financial distress. Profitabilitas merupakan rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Ada beberapa bentuk profitabilitas diantaranya yaitu gross profit margin, net profit margin, basic earning power, earning profit margin, return on asset, dan return on equity. Rasio profitabilitas yang digunakan adalah return on asset. Rasio profitabilitas menunjukkan efisien dan efektivitas dalam penggunaan aset perusahaan.
Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dengan berdasarkan penggunaan aset. Apabila adanya efektivitas dari penggunaan aset perusahaan, maka akan mengurangi biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Maka perusahaan akan memperoleh pengeluaran yang lebih sedikit dan akan memiliki kecukupan dana untuk menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Dengan adanya kecukupan dana tersebut, maka kemungkinan perusahaan mengalami financial distress di masa yang akan datang akan menjadi lebih kecil. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Likuiditas, Leverage, dan Profitabilitas terhadap Financial Distress pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Baik, sekarang kita akan lanjut ke permasalahan. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut. Pertama, apakah likuiditas berpengaruh terhadap financial distress pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang kedua, apakah leverage berpengaruh terhadap financial distress pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Yang ketiga, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap financial distress pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia? Oke, yang selanjutnya pembatasan masalah. Agar pembahasan lebih terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang telah dirumuskan, maka penulis membatasi masalah penelitian. Penulis membatasi permasalahan pada pengaruh likuiditas, leverage, dan profitabilitas terhadap financial distress pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan laporan keuangan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Baiklah, selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat penelitian. Adapun tujuan penelitiannya adalah: pertama, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh likuiditas terhadap financial distress pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh leverage terhadap financial distress pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan yang ketiga, untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh profitabilitas terhadap financial distress pada perusahaan sektor transportasi dan logistik yang terdapat di Bursa Efek Indonesia. Adapun manfaat penelitiannya adalah: yang pertama, bagi penulis. Penelitian ini bermanfaat dan dapat membantu penulis dalam mengaplikasikan ilmu yang telah dipelajari selama menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Widya Dharma Pontianak. Selain itu, hasil penelitian ini dapat diharapkan memberikan pemahaman bagi penulis khususnya terkait likuiditas, leverage, dan profitabilitas terhadap financial distress. Yang kedua, bagi pembaca. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman serta diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar pembelajaran yang dapat dikembangkan lebih lanjut oleh pembaca yang tertarik dengan penelitian yang terkait likuiditas, leverage, dan profitabilitas terhadap financial distress. Baik, sekarang kita akan lanjut ke kerangka teori dan kerangka konseptual. Kerangka konseptualnya bisa dilihat di sini. Lanjut dengan pengertian financial distress. Menurut Hapsari tahun 2012, financial distress merupakan suatu kondisi di mana keuangan perusahaan berada dalam krisis dan terjadi sebelum kebangkrutan. Lebih lanjut, Hapsari tahun 2012 mengatakan bahwa kondisi ini terjadi ketika suatu perusahaan mengalami kerugian selama beberapa tahun. Kebangkrutan dapat dihindari jika perusahaan mampu memprediksi terjadinya financial distress sejak dini sehingga manajemen dapat melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan untuk memperbaiki kondisi perusahaan. Menurut Ahmad Rodoni dan Herni Ali tahun 2010, financial distress terjadi sebelum kebangkrutan. Memprediksi financial distress dapat dilakukan dengan mengolah informasi yang ada dalam laporan keuangan.
Dari definisi di atas, kami simpulkan bahwa financial distress merupakan keadaan keuangan perusahaan sedang dalam tidak keadaan sehat atau krisis. Kondisi financial distress terjadi sebelum perusahaan mengalami kebangkrutan. Kebangkrutan diartikan sebagai suatu situasi di mana sebuah perusahaan tidak mampu lagi memenuhi kewajiban-kewajiban debitur karena perusahaan mengalami kekurangan, kerugian, dan ketidakcukupan keuangan dalam menjalankan atau melanjutkan usahanya lagi. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi mengapa terjadinya financial distress. Financial distress disebabkan oleh berbagai faktor. Menurut Damodaran dalam Tiffany Fota tahun 2010, kesulitan keuangan dapat disebabkan oleh faktor internal dan eksternal perusahaan. Faktor-faktor penyebab kesulitan keuangan yaitu: pertama, faktor internal kesulitan keuangan merupakan faktor dan kondisi yang timbul dari dalam perusahaan yang bersifat makroekonomi. Faktor internal kesulitan keuangan dapat berupa: yang pertama, kesulitan arus kas; yang kedua, besarnya jumlah utang; yang ketiga, kerugian dalam kegiatan operasional. Yang kedua, faktor eksternal kesulitan keuangan. Faktor eksternal kesulitan keuangan merupakan faktor-faktor di luar perusahaan yang bersifat makroekonomi yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kesulitan keuangan. Dapat berupa kenaikan tingkat bunga pinjaman. Utang merupakan suatu hal yang secara makro tidak dapat dihindarkan oleh perusahaan. Konsekuensi dari hutang perusahaan yaitu bunga yang akan menjadi kewajiban perusahaan. Ketidakpastian tingkat bunga dapat berimbas pada kondisi keuangan perusahaan. Terlebih lagi, jika tingkat bunga pinjaman mengalami kenaikan, hal ini akan menjadi kesulitan bagi perusahaan karena harus mengembalikan pinjaman dengan jumlah yang lebih besar. Hal tersebut hendaknya menjadi fokus perusahaan sebab sedikit banyak akan berpengaruh pada kondisi perusahaan itu sendiri. Metode pengukuran financial distress. Financial distress dalam penelitian ini diukur menggunakan ICR atau Interest Coverage Ratio atau biasa disebut dengan Times Interest Earned. Penelitian tersebut mendefinisikan bahwa perusahaan yang mengalami indikasi financial distress adalah perusahaan yang mempunyai ICR kurang dari 1. Rumus yang digunakan adalah ICR sama dengan operating profit dibagi dengan interest expense. Operating profit di sini yaitu laba operasi sebelum bunga dan pajak, dan interest expense adalah beban bunga. Oke, kita akan melanjutkan ke kerangka teori likuiditas. Menurut Rahayu dan Sofian tahun 2017, likuiditas menunjukkan kemampuan suatu entitas dalam menutupi kewajiban lancar perusahaan dengan memanfaatkan aset lancarnya. Penelitian ini menggunakan current ratio dalam mengukur likuiditas suatu perusahaan. Menurut Kashmir tahun 2008, rasio ini menunjukkan sejauh mana aktiva lancar menutupi kewajiban-kewajiban lancar. Semakin besar perbandingan aktiva lancar dengan hutang lancar, maka semakin tinggi kemampuan perusahaan menutupi kewajiban jangka pendeknya, dan semakin kecil kemungkinan perusahaan mengalami financial distress. Sedangkan semakin kecil aktiva lancar dalam menutupi kewajiban lancar suatu perusahaan, berarti semakin besar resiko kegagalan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Subramayan dan Wild tahun 2010, likuiditas merujuk pada kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Rasio likuiditas yang penting adalah rasio lancar atau current ratio, yaitu ketersediaan aset lancar untuk memenuhi kewajiban lancar. Nah, dapat disimpulkan bahwa rasio ini dapat mengukur sebagaimana kemampuan perusahaan untuk memenuhi hutang jangka pendeknya atau kewajibannya. Rasio ini mempunyai arti yaitu sebagai rasio likuiditas jangka pendek yang semakin tinggi nilai rasio likuiditas di mana kas perusahaan dinilai mampu untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
Selanjutnya, tujuan dan manfaat likuiditas. Perhitungan rasio likuiditas memberikan cukup banyak manfaat bagi pihak yang berkepentingan di perusahaan. Pihak yang berkepentingan adalah antara lain pemilik perusahaan, manajemen perusahaan, guna menilai kemampuan perusahaan. Tujuan dan manfaat likuiditas menurut Kashmir tahun 2013 yaitu yang pertama, untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih. Yang kedua, mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar secara keseluruhan. Yang ketiga, untuk mengukur kemampuan perusahaan membayar kewajiban jangka pendek dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan persediaan atau piutang. Yang keempat, untuk mengukur dan membandingkan antara jumlah persediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan. Yang kelima, untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Yang keenam, sebagai alat perencanaan ke depan, terutama yang berkaitan dengan perencanaan kas dan hutang. Yang ketujuh, untuk melihat kondisi dan posisi likuiditas perusahaan dari waktu ke waktu dengan membandingkan untuk beberapa periode. Yang kedelapan, untuk melihat kelemahan yang dimiliki perusahaan dari masing-masing komponen yang ada di aktiva lancar dan utang lancar. Yang kesembilan, menjadi alat picu bagi pihak manajemen untuk memperbaiki kinerjanya dengan melihat rasio likuiditas yang ada pada saat ini. Selanjutnya, metode pengukuran rasio likuiditas. Kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban keuangan yang bersifat jangka pendek dapat diketahui dengan membandingkan jumlah aktiva lancar atau current asset dengan hutang lancar atau current liabilities. Perbandingan antara aktiva lancar dan hutang lancar biasanya disebut rasio lancar atau current ratio. Dalam penelitian ini, mengukur likuiditas digunakan rasio lancar atau current ratio, karena current ratio digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Rasio ini dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan kewajiban jangka pendek. Menurut Jamaluddin tahun 2018 menyatakan untuk menghitung rasio lancar atau current ratio adalah current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Selanjutnya, kerangka teori leverage. Leverage adalah rasio yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal maupun aset. Menurut Agus Sartono tahun 2012 mengemukakan leverage sebagai berikut. Financial leverage menunjukkan proporsi atas penggunaan hutang untuk membiayai investasinya. Perusahaan yang tidak mempunyai leverage berarti menggunakan modal sendiri 100%. Adapun menurut Kashmir tahun 2015 menyatakan leverage adalah solvabilitas atau leverage merupakan rasio yang digunakan dalam mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan hutang. Artinya, berapa besar beban hutang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. Dalam arti luas, dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membiayai seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, apabila perusahaan dibubarkan atau dilikuidasi. Dari definisi di atas, maka disimpulkan bahwa leverage merupakan penggunaan hutang oleh perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan atau ketika melakukan kegiatan investasi guna memberikan gambaran terhadap keadaan perusahaan kepada pemegang saham. Penggunaan dana berupa hutang jangka panjang dalam struktur modal perusahaan disertai dengan kewajiban membayar beban tetap berupa bunga pinjaman dengan harapan dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat leverage. Menurut Kashmir tahun 2015, berikut adalah beberapa tujuan perusahaan dengan menggunakan leverage, yaitu pertama, untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya atau kreditor. Yang kedua, untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap seperti angsuran, pinjaman, termasuk bunga. Yang ketiga, untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva, khususnya aktiva tetap dengan modal. Yang keempat, untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang.
Yang kelima, untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Yang keenam, untuk menilai dan mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Yang ketujuh, untuk menilai beberapa dana pinjaman yang segera akan ditagih terhadap sekian kalinya modal sendirinya yang dimiliki. Selanjutnya, metode pengukuran leverage. Dalam penelitian ini, mengukur leverage menggunakan debt to equity ratio atau DER. DER merupakan perbandingan antara seluruh hutang perusahaan, baik hutang jangka panjang maupun hutang jangka pendek, dengan modal sendiri yang dimiliki oleh perusahaan. Semakin tinggi DER menunjukkan bahwa semakin besar total utang terhadap total ekuitasnya. Menurut Agus Hartono tahun 2012, debt to equity ratio dapat dihitung dengan menggunakan rumus debt to equity ratio sama dengan total hutang dibagi dengan total ekuitas. Selanjutnya, kerangka teori profitabilitas. Pengertian profitabilitas. Menurut Brigham dan Houston tahun 2006, profitabilitas adalah hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan. Profitabilitas dapat memberikan petunjuk yang berguna dalam menilai keefektivitas dan operasi sebuah perusahaan, sehingga rasio profitabilitas akan menunjukkan kombinasi dari efek likuiditas, manajemen aktiva, dan utang pada hasil-hasil operasi. Profitabilitas akan menunjukkan perimbangan pendapatan dan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba pada berbagai tingkat operasi, sehingga rasio ini akan mencerminkan efektivitas dan keberhasilan manajemen secara keseluruhan. Menurut Wi Agustini tahun 2010 menyatakan profitabilitas merupakan suatu kemampuan perusahaan untuk mewujudkan suatu keuntungan bagi perusahaan atau merupakan suatu pengukuran akan efektivitas pengelolaan perusahaan dalam mengelola manajemennya. Menurut Husnan tahun 2007 menjelaskan bahwa profitabilitas merupakan rasio yang dimaksudkan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan atau mungkin kelompok perusahaan. Efisiensi di sini dikaitkan dengan penjualan yang berhasil dilakukan oleh perusahaan. Menurut Ming dan Gi tahun 2008 menyatakan bahwa profitabilitas dapat pula diartikan sebagai rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu. Nah, dari pengertian tadi dapat disimpulkan bahwa profitabilitas yang baik apabila memenuhi target laba yang diinginkan perusahaan. Profitabilitas yang rendah menunjukkan bahwa tingkat kinerja manajemen perusahaan tersebut kurang baik. Jika perusahaan yang mempunyai rugi atau tingkat profitabilitas rendah nantinya akan membawa dampak buruk dari reaksi pasar dan akan menyebabkan turunnya penilaian kinerja perusahaan. Selanjutnya, tujuan dan manfaat profitabilitas. Profitabilitas mempunyai tujuan dan manfaat tidak hanya bagi pihak pemilik usaha atau manajemen saja, tetapi juga bagi pihak luar perusahaan, terutama pihak-pihak yang memiliki hubungan atau kepentingan dengan perusahaan. Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan maupun bagi pihak luar perusahaan menurut Kashmir tahun 2012 adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam suatu periode tertentu. Yang kedua, untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Yang ketiga, untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang keempat, untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Yang kelima, untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Yang keenam, untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman ataupun modal sendiri. Selanjutnya, metode pengukuran profitabilitas. Perhitungan profitabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Return on Asset atau ROA. ROA menunjukkan efisiensi perusahaan dalam mengelola seluruh aktivanya untuk memperoleh pendapatan. Kashmir tahun 2015 menyatakan ROA yaitu merupakan rasio yang menunjukkan hasil atau return atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. Maka ROA juga merupakan suatu ukuran efektivitas
manajemen dengan mengelola investasinya. Menurut Muhardi, tahun 2015 menyatakan perhitungan return on asset adalah sebagai berikut. Return on asset sama dengan laba bersih dibagi dengan total aktiva. Selanjutnya, hipotesis. Menurut Sugiono, tahun 2017, hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Hipotesis sebagai usaha untuk jawaban sementara terhadap penyelesaian masalah yang diteliti, di mana data-data yang diperoleh dengan menggunakan perhitungan statistik yang tepat. Hal ini digunakan untuk mendapatkan hasil apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak. Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah H1, likuiditas berpengaruh positif terhadap financial distress. H2, leverage berpengaruh positif terhadap financial distress. H3, profitabilitas berpengaruh positif terhadap financial distress. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Yang pertama, bentuk penelitian. Bentuk penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kausalitas. Penelitian kausalitas adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi di sini ada variabel yaitu variabel independen, mempengaruhi, dan variabel dependen atau yang dipengaruhi menurut Sugiono tahun 2016. Yang kedua, definisi, operasional variabel, dan pengukuran. Di sini variabel independennya ada likuiditas, leverage, dan profitabilitas. Sedangkan variabel dependen yaitu financial distress. Yang pertama, likuiditas. Menurut Subramanyan, tahun 2010, likuiditas merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dalam jangka waktu pendek untuk memenuhi kewajibannya dan bergantung pada arus kas perusahaan serta komponen aset dan kewajiban lancarnya. Jamaluddin tahun 2018 menyatakan untuk menghitung rasio lancar atau current ratio adalah current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Yang kedua yaitu leverage. Harahap tahun 2013 menyatakan leverage adalah rasio yang menggambarkan hubungan antara hutang perusahaan terhadap modal. Rasio ini dapat melihat seberapa jauh perusahaan dibiayai oleh utang atau pihak luar dengan kemampuan perusahaan yang digambarkan oleh modal. Menurut Agus Hartono, tahun 2012, debt to equity ratio dapat dihitung dengan menggunakan rumus debt to equity ratio sama dengan total hutang dibagi dengan total ekuitas. Yang ketiga ada profitabilitas. Menurut Wi Agustini, tahun 2010 menyatakan profitabilitas merupakan suatu kemampuan perusahaan untuk mewujudkan suatu keuntungan bagi perusahaan atau merupakan suatu pengukuran akan efektivitas pengelolaan perusahaan dalam mengelola manajemennya. Muhardi tahun 2015 menyatakan perhitungan ROA adalah sebagai berikut. Return on asset sama dengan laba perusahaan, laba setelah bunga dan pajak dibagi dengan total aset. Yang kedua ada variabel dependen. Di sini variabel dependennya adalah financial distress. Financial distress dalam penelitian ini diukur menggunakan ICR atau interest coverage ratio atau biasa disebut dengan times interest earned. Penelitian tersebut mendefinisikan bahwa perusahaan yang mengalami indikasi financial distress adalah perusahaan yang memiliki ICR kurang dari 1. Rumus yang digunakan adalah ICR sama dengan operating profit dibagi dengan interest expense. Yang ketiga, teknik pengumpulan data. A. Instrumen penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi. Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari data-data sekunder yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan laporan keuangan perusahaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian ini menggunakan data laporan keuangan pada sektor transportasi dan logistik dari tahun 2016 sampai 2020 yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id. Yang B ada populasi.
Menurut Sugiono tahun 2015, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi yang digunakan untuk penelitian ini adalah sektor transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebanyak 28 perusahaan. Selanjutnya, sampel. Menurut Sugiono tahun 2015, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purpose sampling. Sebagaimana pengertian purpose sampling adalah teknik penentuan sampel untuk tujuan tertentu saja. Adapun kriteria sampel dalam penelitian ini yang pertama, perusahaan transportasi dan logistik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BLI dari tahun 2016 sampai 2020 secara terus-menerus. Yang kedua, perusahaan menyampaikan laporan keuangan 31 Desember secara rutin selama 5 tahun sesuai dengan periode penelitian yang diperlukan untuk periode 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020. Laporan keuangan per 31 Desember merupakan laporan keuangan yang telah diaudit. Yang ketiga, perusahaan yang menyajikan laporan keuangan dalam satuan rupiah. Yang keempat, perusahaan transportasi dan logistik yang mengalami laba bersih negatif selama beberapa tahun. Selanjutnya yang keempat yaitu teknik analisis data. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kuantitatif. Teknik analisis data kuantitatif adalah teknik analisis yang menggunakan rumus-rumus tertentu. Alat bantu yang digunakan dalam pengolahan data adalah aplikasi SPSS versi 22 atau Statistical Package for the Social Science. A. Statistik deskriptif. Statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis dan menyajikan data kuantitatif dengan tujuan untuk menggambarkan data tersebut. Data yang akan dianalisis adalah gambaran perusahaan yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini. Yang B. Uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui hasil regresi yang dilakukan benar-benar bebas dari adanya gejala yang dapat mengganggu ketepatan analisis. Suatu model regresi berganda dapat dikatakan sebagai model yang baik jika model tersebut terbebas dari asumsi-asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri atas uji normalitas data, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji multikolinearitas. Yang pertama, uji normalitas. Pengujian normalitas terhadap data dilakukan untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Menurut Ananto dan kawan-kawan tahun 2017, pengujian normalitas data dalam penelitian ini menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Uji normalitas ini merupakan konsep pengujian dengan membandingkan distribusi data dengan distribusi normal baku dengan tingkat signifikansi 0,05. Populasi data dikatakan normal apabila hasil uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar dari 0,05 menurut Oktaviani dalam Mukhtar 2017. Yang kedua, uji autokorelasi. Uji ini bertujuan untuk melihat apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pada periode T-1. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang tahun yang berkaitan satu dengan yang lainnya. Hal ini sering ditemukan pada time series. Yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dalam hal ini, untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas,
adalah dengan melihat grafik scatterplot menurut Ananta dan kawan-kawan tahun 2017. Yang keempat, uji multikolinearitas. Pengujian ini dilakukan untuk memenuhi salah satu asumsi penting dalam regresi berganda, yaitu variabel-variabel independen dalam model regresi tersebut tidak berkolerasi secara sempurna. Uji multikolinearitas pada penelitian ini dilakukan dengan melihat angka tolerance dan nilai VIF, variance inflation factor, dari masing-masing variabel independen yang diuji. Batas yang digunakan, angka tolerance adalah 0,10 dan batas untuk nilai VIF adalah 10 menurut Ananto dan kawan-kawan tahun 2017. Selanjutnya, analisis regresi linear berganda. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini juga menggunakan teknik analisis regresi yang bertujuan untuk menguji hubungan pengaruh antara satu variabel terhadap variabel lain. Variabel yang dipengaruhi disebut variabel dependen, sedangkan variabel yang mempengaruhi disebut variabel independen. Regresi yang memiliki satu variabel dependen lebih dari satu variabel independen disebut regresi berganda. Adapun persamaan analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Y sama dengan alfa tambah beta 1x1 tambah beta 2x2 tambah beta 3x3 tambah beta 4x4 tambah E. Keterangannya sebagai berikut. Y adalah financial distress, alfa dengan itu adalah konstanta, beta 1, beta 2, beta 3, koefisien regresi berganda masing-masing variabel, X1-nya likuiditas, X2 leverage, X3 profitabilitas, E itu error term atau variabel pengganggu atau residual. Yang D, uji hipotesis. Yang pertama, uji T atau uji parsial. Menurut Ghazali tahun 2018, uji individual yaitu uji statistik bagi koefisien regresi dengan hanya satu koefisien regresi yang mempengaruhi Y. Kriteria uji T dengan melihat nilai signifikansi yang jika nilai sig kurang dari 0,05 maka H0 diterima, dan jika sig lebih dari 0,05 maka H0 ditolak. Selanjutnya yang nomor 2, uji signifikansi atau simultan atau uji F. Menurut Ghazali tahun 2018, uji F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas atau independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat atau dependen. Nah, kriteria keputusan uji kecocokan model ditolak jika alfa lebih dari 0,05, uji kecocokan model diterima jika alfa kurang dari 0,05. Yang ketiga ada uji koefisien determinasi atau uji R kuadrat. Menurut Ghazali tahun 2018, koefisien determinasi merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah nilai 0 dan 1. Koefisien determinasi atau uji R kuadrat bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. R kuadrat mempunyai interval antara 0 sampai 1 atau 0 kurang dari sama dengan R kuadrat kurang dari sama dengan 1. Semakin besar R kuadrat mendekati 1, berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen. Namun, jika semakin mendekati 0, maka variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya kami ucapkan terima kasih.